Oke, kembali lagi kita ketemu di Gunung Kidul Bisa Apa seri yang ke-43. Aduh, sore ini syahdu ya, suasananya sedikit berbeda karena sore ini kita ada di satu tempat gitu, deket pantainya Gunung Kidul, bahkan deket TPR-nya di Baron gitu. Namanya adalah Kampung Baron gitu. Nah, kita sore hari ini akan ngobrol-ngobrol bareng ownernya Kampung Baron. Kita akan ulik kupas tuntas mengenai Kampung Baron dan inspirasi yang ada di dalamnya. Tentunya bareng sama Bang Zul. Selamat sore Bang Zul. Selamat sore Mas Zul. Terima kasih ini sudah mengizinkan kita untuk datang ke sini, udah dijamu dengan menu-menunya Kampung Baron yang luar biasa. Jadi teman-teman yang kalau ke Gunung Kidul itu kan rasanya nggak asik kan kalau nggak main ke pantai gitu. Nah, kalau ke pantai pun juga harusnya wajib untuk mampir ke Kampung Baron gitu. Oke. Bang Zul, tanpa berlama-lama, saya tadi sebenarnya ini sih tanya-tanya. Jadi ini asiknya kita panggil Pak Zul apa Bang Zul? Bang Zul aja biar lebih muda. Iya. Maka kita panggil Bang Zul. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat, masih baik. Aduh. Oke. Kita pengen tanya nih tentang Kampung Baron. Tadi kita sebelum take itu sempat keliling-keliling dan boleh dikatakan kita terkagum-kagum gitu lah dengan Kampung Baron, dengan konsep yang ada pada Kampung Baron. Kampung Baron ini bukan cuma resto, tetapi ada penginapannya juga. Iya, ada guest house-nya. Guest house-nya dengan konsep yang etnik gitu ya. Iya, banyak di sini tuh di sekitar Kampung Baron tuh banyak lukisan-lukisan. Mungkin Bang Zul ini juga salah satu penggemar lukisan gitu ya. Banyak sekali lukisan-lukisan, baik lukisan dalam kanvas atau temboknya sendiri yang dilukis gitu ya. Iya. Nah, ini sejarahnya Kampung Baron gimana nih Bang Zul nih? Dulunya gimana punya ide di Gunung Kidul ini? Ya, dulu memang lama tinggal di Jogja, terus gitu kan kita pengen mencari lokasi, cari tempat gitu yang kira-kira bisa mengakomodasi hobi atau keinginan kita. Artinya kami tuh hobi ngoleksi lukisan, karya-karya seni, terus juga hobi berkebun. Terus basic kami memang dari dunia pariwisata, perhotelan dan restoran. Jadi kalau bisa sih ada one stop place yang bisa memenuhi bisa memenuhi keinginan kita. Jadi kita bisa berkreasi di situ, bisa bertempat tinggal di situ. Ya syukur-syukur bisa berkontribusi bagi masyarakat sekitar. Kira-kira seperti itu. Kalau dulu nih, ini kan ke Kampung Baron nih, saya yang orang Gunung Kidul itu kan udah tahu lama banget ya. Iya. Jadi mungkin dari saya kecil mungkin udah ada nih. Kampung Baron nih sebenarnya kapan sih dan dulu ceritanya gimana? Iya. Bang Zul ini kan bukan dari Gunung Kidul ya, bukan asli Gunung Kidul. Kenapa tiba-tiba kok menaruhkan hidupnya di Gunung Kidul dan cinta terhadap Gunung Kidul ini gimana ceritanya dulu? Ya kalau bahasa orang keren sekarang sih tersesat kata-kata. Oh iya. Ya, tersesat di jalan yang menyenangkan. Iya. Okay. Jadi dulu memang lama tinggal di Jogja, artinya di kota, beraktivitas di pusat kota, di senternya, di sekitaran Malioboro. Jadi kayaknya jenuh gitu ya. Kalau di kota itu terlalu ya aktivitasnya sangat gimana ya? Sudah cukup deh kan, sekitar 17 tahun tinggal di kota, hiruk-pikuk sana, pengen cari suatu tempat yang lebih luas sedikit, yang bisa menumpahkan ekspresi kita, apa keinginan kita. Ya setelah cari di mana-mana, kita coba di Kulon Progo, kita coba di Bantul, tapi akhirnya ya jatuh pilihannya di Gunung Kidul. Jadi tahun 2006 awal, jadi sebelum gempa Bantul waktu itu. Jadi kita sudah beli lokasi ini, kita sudah mulai bersih-bersihkan, jadi benar-benar babat alas gitu kan. Tetapi karena ada periode waktu dulu ada gempa Bantul agak lama, jadi kita sempat break sebentar. Akhirnya kita mulai soft opening tahun 2006. Jadi awal kita mulai kerjakan, akhir 2006 kita sudah mulai operasional. Jadi waktu itu baru restoran saja sih, rumah makan gitu. 14 tahun yang lalu, dahsyat. Mas Ariel, ini orang nggak normal ini. Kita sempat ngobrolin kelahiran, kemudian melalang buana dari Sumatera, kemudian sampai ke Gunung Kidul, sampai macam-macam. Kemudian memilihkan Kampung Baron dan seterusnya, itu bagian dari orang tidak normal ini. Memilih Malioboro sudah, memilih ini sudah. Nah, memilih memahat batu-batu di sini nih Mas. Iya. Itu kan bagian dari menaruhkan betul
kenyamanan menjadi kesusahan gitu ya. Jadi walaupun pasti ada harapan-harapan besar setelah itu. Ini kan ngeri Mas, menanam batu-batu ini. Orang nanam pohon, kita tanam batu ini. Ini idenya sebelumnya, kemudian perasaan pemikirannya, memilih jalur ini. Itu kan nggak sederhana itu. Iya. Piye gitu Mas, dulu ya. Bang Kebetulan memang suka sedikit baca, cuman bacanya serpihan-serpihan kecil gitu ya. Kebetulan ada di kertas coretan gitu ya. Agak filosofis tapi aku menggambarkannya gimana ya kira-kira. Cahaya lilin di tempat yang gelap itu akan memberi makna besar daripada cahaya neon terang di tengah keramaian seperti di kota. Jadi bukan ingin menjadi lilin yang seperti itu, tetapi ada sih kayaknya kemungkinan kalau kita keluar, tarik sedikit ke tempat yang belum dieksplor orang, di tempat yang masih antah berantah gitu kan ya, di situ ada peluang besar, ada kesempatan besar kita untuk apa ya, bermakna hidup kita, berbuat baik kita. Kalau di tempat lain mungkin susah sekali kita mau kenalan dengan si A, si B. Kalau di sini di Gunung Kidul seperti kampung besar yang luas, banyak teman, banyak saudara. Itulah yang membuat kita terus ingin di sini berkarya dan ya merasa homey. Kalau seumpamanya batunya besar, alamnya keras, memang iya, dengan perjalanan waktu dulu kita memang nggak bayangkan. Awalnya dulu sih wah asik-asik aja bikin rumah, bikin restoran, bikin penginapan, nanti jalan lah gitu ya, pasti tamu akan datang dengan sendirinya. Pengalaman yang lalu seperti itu, tinggal di kota, di lokasi yang bagus, buka restoran, wisatawan asing maupun domestik sudah ngerubung dengan sendirinya. Ternyata begitu pindah ke Gunung Kidul, mimpi itu buyar semua, bubar semua. Jadi harus kita harus ya improvisasi lagi. Kita harus menyesuaikan dengan lingkungan kita, belajar lagi dengan alam sekitar kita, ya hingga kita bisa bersahabat dengan alam itu. Jadi memang nggak mudah hidup di atas batu itu, tapi memang asik. Itulah tantangannya. Jadi bagian dari nilai filosofis bagi saya menyenangkan untuk dikulik sedikit ini. Hampir semua orang-orang hebat ya yang kita tonton, kita baca, kemudian kita telisik isinya gitu, selalu punya batu loncatan besar bahwa filosofi waktu dia bangun itu menjadikan fondasi yang sekarang jadi tumpukan batu ini. Lilin akan sangat berguna di tempat gelap, neon yang besar kemudian ya biasa saja di tempat yang terang. Dan memilih kata itu menjadi batu loncatan ini kan merasuk ke ruang batin gitu. Jadi teman-teman sekalian kalau yang punya usaha, punya apa, kalau baru nanam kain kayak Mas Gundul misalnya, punya Daniel gitu kan, nanam batu baru mahat batu itu baru keren. Nah sekarang gini Mas, pas proses ada break, ada berhenti, ada kemudian buyarnya impian gitu ya. Sempat napas berhenti untuk udahlah gitu. Iya, tinggal kembali lagi ya, gimana ya, kita pikir ulang lagi, kita bolak-balik pikiran lagi, sebenarnya tujuan hidup kita itu apa sih gitu ya. Kalau seumpamanya mau cari duit yang banyak, ya bukan di sini, di kota besar, mungkin Jakarta atau mungkin ke luar negeri, Singapura atau di mana, di New York begitu. Tetapi kalau kita pingin mencari sesuatu yang kita benar-benar kita benar inginkan, artinya bagi kami sih pengen bermakna saja, bisa memberikan cahaya sedikit dari apa yang kami lakukan, bisa menginspirasi, syukur-syukur bisa menginspirasi, enlightening ya, berdampak baik bagi yang lainnya. Paling tidak kita menyebarkan semangat, jangan pantang menyerah dah gitu. Mas Daniel pernah merasa berhenti nggak? Belum ya. Sampai sekarang enggak. Jadi memang kita terus cari apa kekurangan kita perbaiki terus, dan itu proses yang kurasa tanpa henti kan, itu harus terus gitu ya. Ya, nikmati saja. Itu masih menyenangkan. Nah, ini kalau kita ngomong ya, mungkin teman-teman harus tahu tahun 2006 itu Pantai Gunung Kidul itu belum sebanyak sekarang dan belum seramai sekarang. Jadi tahun 2006 itu kira-kira hanya 3 pantai yang dikenal dari Gunung Kidul. Ada Baron, Krakal, sama Kukup. Destinasinya cuma itu aja. Dan 2006 itu kemungkinan
di sini juga belum ada listrik ya? Kalau di sini sampai dengan Baron Kukup saja. Baron Kalau Kukup yang ke saja. timur yang belum ada listrik. Timur belum ada listrik. Nah, itu perjuangannya dulu gimana, Pak? Bangun dan ini rada aneh soalnya. Kalau teman-teman tuh nyarinya tempat strategis gitu Iya. untuk usaha. Ini babat alas ini hutan tiba-tiba jenengan punya ide untuk bikin kayak gini itu pripun ini Bang Zul ini. Ya konsepnya kalau awal-awalnya sih pengen tempat istilahnya kayak bikin padepokan dalam arti khusus, artinya kita hidup di situ, kita bisa bekerja, berkarya, ya syukur-syukur didatangi oleh wisatawan atau katakanlah didatangi oleh orang, ini menjadi sebuah kayak laboratorium kecil kami gitu. Jadi ya laboratorium hidup kami. Jadi bagaimana mengkolaborasikan antara ya seni yang kami sukai, lalu aspek pariwisata dari hotel dan restoran ya, sisi manajemennya, lalu juga dari sisi sosialnya dengan masyarakatnya, itu memang tantangan sih. Sampai sekarang kami memang merasa belum perfect, belum bagus, tapi pengen terus menambah, memperbaiki diri gitu. Dan Kampung Baron itu maknanya adalah Kampung Baron itu nama karena sebenarnya di Baron sendiri sih tidak ada kampung kan ya. Jadi kami pengen membuat kayak laboratorium kecil arsitektur itu berkaitan dengan budaya gitu ya. Kami pengen mengumpulkan artefak atau karena sisa-sisa yang ada di sekitaran Gunung Kidul kami kumpulkan jadi satu titik, sehingga apabila ada wisatawan atau orang asing datang ke sini paling tidak dia ada gambaran sih seperti apa sih Gunung Kidul ataukah Jawa itu. Oh ya, rumah-rumah kita di sini ada rumah kampung, ada rumah limasan, ada kandang sapi, ada gazebo Jowo. Jadi paling tidak mereka mengerti sedikit arsitektur lokal. Ada kaitannya juga, ada kaitannya juga jadi seperti kalau orang asing dia datang ke suatu wilayah, dia tidak ingin mencari bangunan yang konvensional, yang blok lantainya tinggi banget, enggak. Tapi dia pengen menikmati atau merasakan katakanlah budaya lokal itu sendiri. Nah, itu yang kami coba buatkan di sini dan kita hadirkan. Ya, alhamdulillah kita beberapa kali dapat tamu yang rada-rada aneh gitu. Artinya pernah punya abang soalnya. ketemu ya kan. Pernah ada satu keluarga, dia dosen seni di New York. Terus dia ada acara wedding marriage keluarganya di Singapura. Lalu dari Singapura dia cuma datang ke Kampung Baron, hanya pengen stay di sini. Dan itu bukan sekali dua, ada beberapa tamu yang seperti itu. Dan kami merasa bersyukur, itu menyemangati kami. Bagaimana kita bisa menciptakan sesuatu yang kecil, katakanlah ya, yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Iya. Sebelum sampai ke situ, saya agak bernapas tarik panjang ini. Ada entitas lilin, kemudian ada laboratorium hidup, ada makna dari kalau hanya mencari uang lo ke kota besar, nyari makna, nyari peradaban, nyari kemudian orang bisa menikmati hidup, nyari di Kampung Baron. Ketemu di segmen 2. Hai. Oke, ketemu kita di segmen yang kedua. Ceritanya Pak Zul tadi di segmen pertama tuh buat merinding gitu. Bagaimana banyak orang yang hari ini dengan kondisi seperti ini tuh banyak orang yang memikirkan tentang bagaimana fast living gitu, cari uang terus, kemudian orientasinya lebih ke uang gitu kan. Tapi Pak Zul memilih untuk menjadi lilin kecil. Ukuran kebahagiaannya itu karena keberdampakannya untuk masyarakat sekitar. Keren nih, anak-anak muda harus paham kayak gini. Nah, Pak Zul, ngomong-ngomong nih, hari ini kita ngelihat kan memang sudah mulai new normal gitu kan. Ya, saya tadi sudah melihat ada ketika perjalanan ke sini, karena memang ini tuh objek wisatanya Gunung Kidul ya, paling ramai ya emang pantai ini. Itu sudah mulai ketemu beberapa plat-plat mobil dari luar gitu kan. Nah, kondisinya hari ini seperti apa nih Pak untuk pariwisata yang ada di Gunung Kidul, di pantainya Gunung Kidul seperti apa nih Pak Zul melihatnya? Kalau kita kemarin kita tuh mulai buka, kalau nggak salah itu akhir Juni lah, sudah mulai uji coba ya. Awal Juli kita sudah mulai buka lagi, terbatas juga. Jadi memang bis wisata memang belum boleh masuk kemarin kan ya.
Sekarang sudah mulai bis wisata minggu ketiga bulan Juli ini bis wisata sudah mulai boleh masuk, tapi dengan catatan ya protokol kesehatannya harus dijaga, artinya tidak lebih dari 70% dari kapasitas bisnya, sehingga kita pengennya dapat wisatawan tetapi kita juga tetap aman dari sisi kesehatannya. Dan tadi pagi juga aku lihat ke Pantai Baron, mereka tetap ada pengawasan dari kepolisian setempat sama dinas kesehatan juga, mereka ngontrol paling tidak harus ada cuci tangan, jaga jarak, pakai masker gitu. Yang tidak pakai masker disuruh pulang atau mereka harus beli masker dulu gitu ya. Tapi kalau secara umum sih kemarin awal-awal Juli, pertengahan Juli agak naik gitu. Tadi malam sampai hari ini sih nggak begitu rame sebenarnya ya. Barometer aku sih biasanya kalau malam Minggu atau malam Sabtu itu kalau udah nggak bisa tidur itu baru rame, karena 24 jam biasanya kendaraan itu datang ke sini. Jadi motor, mobil, mahasiswa dari Jogja atau dari luar daerah itu mereka tuh dari sore, malam sampai pagi lagi tuh biasanya jalan itu penuh. Kalau tadi malam belum begitu rame. Jadi ramenya sudah setelah jam 10 pagi sudah mulai ada tambahan-tambahan pengunjung. Kita nggak tahu sih, kita cuman positive thinking aja, kita berharap ini aman-aman saja, terus ya pariwisata bisa terus berlanjut sehingga kita ada harapan lah paling tidak drop banget lah ekonomi. Banyak stigma dari teman-teman pariwisata itu tentang COVID ya. Pariwisata itu yang pertama kali terdampak oleh COVID dan paling terakhir akan bangkit karena COVID. Nah, Pak Zul dengan Kampung Baron, dengan potensi yang ada di Gunung Kidul, melihat ini itu seperti apa dan apa yang dikerjain kira-kira sama Kampung Baron? Ya lumayan agak drop juga sih sebenarnya. Ya semua orang pasti drop kalau tentang pariwisata. Kebetulan awal Januari kemarin sampai pertengahan sampai akhir Juni kami itu memang sudah 2 tahun lalu memang merencanakan untuk renovasi. Jadi kebetulan momennya pas ya. Ada momennya pas. Jadi okelah kita sibuk yang lainnya. Tetapi setelah Juli ini selesai renovasinya kan kita sudah mulai mulai fight gitu lah ya. Bagaimana kita bisa survive gitu. Kita nggak mungkin tergantung terus sama dana investasi gitu ya, karena itu terbatas. Kita bagaimana bisa hidup gitu loh. Semua ya menghidupi hidup. Terus kurasa semua pengusaha pariwisata mau di Gunung Kidul maupun di Jogja sekarang ini pada saat kondisi yang berat sebenarnya. Jadi banyak PHK dan itu memang benar-benar real gitu. Tenaga kerja memang dikurangi. Kalau di hotel-hotel besar tenaga kasual atau kontraknya sudah mulai dikurangi, tenaga tetapnya juga sudah mulai di reschedule lagi, artinya berapa hari kerja, berapa hari libur gitu. Kalau kami di sini kemarin awal-awalnya buka itu memang kami full gitu kan ya. Karyawan semua masuk ada 12 orang. Jadi sekarang kita harus lihat lagi day by day apa sih ke depannya, prediksi kita ke depannya apa sehingga kita bisa mengantisipasi. Kalau kita tamunya nggak begitu banyak ya langkah pertama adalah penghematan ya. Dari semua sisi kita harus berhemat, terus ya harus menyesuaikan dengan keadaan. Ya moga-moga bisa lewat saja lah dengan kondisi seperti ini. Tetap kalau orang Indonesia kan sabar sekali ya. Pasti ada jalan keluarnya dari segala masalah, itu aja yang kita Gunung Kidul itu katanya dan hasil data mengatakan indeks kebahagiaannya itu sangat luar biasa tinggi. Walaupun dengan keadaan alam yang banyak sebagian orang menyatakan kita kalau turun ke Jogja dibilang belum mandi dan segala macamnya. Oke lah, kita selesaikan itu gitu, dengan berbagai hal. Tapi kemudian di Baron, kemudian di ujungnya Gunung Kidul dengan pantainya, kalau kita misalnya tarik hukum dasar dan teori pariwisata gitu ya, ada yang namanya God made, ada yang namanya human made, ada yang namanya man made gitu. Dan yang paling terakhir ini COVID ini ada COVID made gitu ya, yang menjadikan kita tuh lebih kreatif, lebih memahami keadaan, bahwa sekian tahun kita banyak lalai terhadap urusan-urusan yang seharusnya menjadi hal yang sangat penting gitu, kesehatan dan seterusnya. Orang setelah berwisata udah tambah bahagia. Nah, di era COVID ini setelah ngedrop, setelah kemudian ini kita bayangin misalnya Kampung Baron ini kan laboratorium hidup gitu. Saya bayangin kalau COVID berlalu lah dan segala macamnya akan jadi percontohan ulang juga. Menjadikan Bang Zul itu pertama kali pionir. Saya sudah lab sekali buat semua orang. Lab school luar biasa bagi semua orang bahwa Baron itu sudah bisa ada tempat yang sekeren ini.
Nah gesernya sekarang dengan COVID ini, kemudian ada day to day-nya gimana dan seterusnya. Kalau di sisi apa ya, di sisi perputaran gitu, kita ngomongin sisi ekonominya lah, itu perputaran itu, apalagi ada jual makanan. Kalau propertinya kita pasti aman gitu kan, tapi kan teman-teman makan dari hal yang harian itu, bukan yang properti itu. Dan jenengan bayangin kalau ini 3 bulan lagi dan segala macamnya, what should we do misalnya gitu. Pasti namanya pengusaha atau orang hidup pasti ada apa ya istilahnya backup atau katakanlah ya persiapan gitu ya. Apa sih yang akan dilakukan pada saat kondisi benar-benar terpuruk dan apa segala macam. Tapi kembali lagi ya, hidup itu yang penting happy dulu deh ya. Happy dulu, sehat dulu, itu yang lebih penting ya. Kalau kita happy, kita sehat, itu jalan keluar pasti ada gitu loh. Kita nggak pernah, itulah kelebihan orang Indonesia dibandingkan dengan orang-orang Eropa, kata-kata orang Amerika, katakanlah yang mereka biasa berpikir sistematis, terencana, terukur semuanya. Kalau orang Indonesia itu sangat apa ya, kreatif, over kreatif malah. Jadi whatever happen tomorrow, it's tomorrow. Okay, kan? Just do it gitu ya. Pokoknya kita jalan aja dan nikmati saja hidup gitu lah ya. Kita nggak tahu gitu loh. Ya selama ini so far so good gitu ya. Selalu ada jawaban atas pertanyaan kita, selalu ada jalan keluar dari apa yang kita lakukan gitu loh. Ya sudah, jalani saja gitu, nggak usah takut amat, nggak usah paranoid berlebihan segala macam, karena ya namanya kesehatan itu memang harus gitu, kita harus jaga kesehatan. Terus yang nggak kalah pentingnya adalah menyebarkan semangat untuk tetap semangat, ya artinya untuk ayo kita harus bangkit, kita jangan hanya terpuruk, kita lihat dong sisi positifnya dari setiap permasalahan itu kurasa yang harus kita tanamkan terus menerus gitu, yang kita sebarkan kepada ya teman, lingkungan terkecil kita maupun siapa aja. Kurasa kira-kira begitu. Asik. Ada lagi Mas? Ini kalau kita ngomongin tentang kondisi hari ini gitu kan, persiapan ke depan itu memang ada banyak asumsi gitu kan. Salah satunya memang paling banyak itu emang ini nggak bisa ditebak COVID, dan Pak Zul tuh berbicara memang faktanya gitu. Saya pernah bikin satu konten gitu, hati yang gembira adalah obat yang manjur gitu. Dimana ketika kita enjoy dalam situasi yang sangat tertekan ini, maka itu akan menjadikan imun kita juga kuat gitu. Nah, harusnya memang pandangan-pandangan optimisme seperti ini yang banyak dilihat. Nah, Pak Zul nih, banyak mungkin orang nih yang penasaran dari tadi, karena Pak Zul ini ketika ditanya ada satu poin yang keren gitu. Pak Zul, inspirasi filosofi hidupnya dari siapa sih Pak Zul? Kalau boleh tahu Pak Zul. Enggak tahu ya, waton comot aja dari mana-mana aja, berjalan mengalir saja. Aku rasa kalau saat ini aku harus ditanyakan inspirasinya dari mana, ya susah juga, karena banyak sekali. Inspirasi itu tidak satu ya, dari lingkungan kita, belajar dari karyawan kita, belajar dari tetangga kita, dari Mas Daniel, dari abangnya juga, dari semua orang sih sebenarnya. Tapi bagaimana kita mengimplementasikan inspirasi atau katakanlah ya apa ya, ide-ide itu ke dalam hidup kita, itu yang menjadi gimana ya, semangat kita sih sebenarnya ya. Ya bagi kami sih hidup di Gunung Kidul tuh ya ada challenge, ada tantangannya juga ya. Kalau hidup di tempat yang subur itu udah biasa deh, makmur gitu ya. Gitu enggak? Kalau hidup di atas batu terus lo bisa menginspirasi orang, bisa hidup sejahtera dengan orang lain, itu baru keren. Tapi tujuannya bukan untuk keren-kerenan seperti itu, tapi bagaimana sih kita ya itu tadi menularkan spiritnya. Ayo dong, jangan kita lemah, jangan kita katakanlah mudah menyerah, tetapi Gunung Kidul itu luas, Gunung Kidul itu banyak sekali potensinya, dan bagi orang-orang muda itu kalau dia mau kerja keras, mau dia tekun, terus dia selalu mau belajar, dia pasti bisa menjadi sesuatu gitu loh. Cuman kan nggak banyak anak-anak muda, dan itu yang harus kita dorong terus sebagai orang Gunung Kidul. Setuju. Ada pandangan gini ya, jadi aku bayangin kalau anak muda itu tahu-tahu shortcut banget gitu ya, SMA lulus, kemudian
nyari duit, kemudian selesai pulang menikah, bla bla bla. Lu belajar nih nanam batu, belajar deh dari Pak Zul yang kemudian bergeser dari tanah harapannya dia menuju tanah batu kars yang luar biasa itu. Sekolah dari kemarahan, bukan sekolah dari keramahan gitu. Dia datang dari kemarahan gitu, karena mau tidak jadi sekolah gitu. Bawa ransel, kemudian nyuci piring dan seterusnya. Kemudian hari ini kita ketemu dalam frame-frame kamera yang dianggapnya itu cerita-cerita klise. Orang kadang-kadang menganggap bahwa sudah masuk talk show, sudah masuk obrolan orang, seolah-olah semua orang mengalami itu, tapi kemudian disepelekan kisah-kisah itu gitu. Padahal dari kisah itu kenapa orang bisa naik ke frame, kenapa orang bisa jadi inspirasi bagi orang, karena ada tumpukan masalah yang dia selesaikan, karena rambut yang memutih kemudian meninggalkan dunia hitamnya gitu kan. Itu panjang Pak, jangan gitu. Saya ngerokok dulu Mas Jani, Mas Dini Jarum ya, thank you sudah kasih support kita di segmen ketiga ya, habis ini ya. Baterainya agak ngedrop. Oke, ketemu di segmen 3. Oke. Pak ini. Oke, segmen terakhir nih, segmen ketiga. Kita akan ngomongin tentang bagaimana Kampung Baron ini menjadi satu hal yang menginspirasi untuk banyak orang gitu. Saya yakin nih di segmen ini Pak Zul tuh punya banyak sekali pesan moral gitu yang pengen disampaikan berupa semangat, dorongan, ajaan untuk teman-teman yang ada di Gunung Kidul gitu kan. Ya. Tapi sebelumnya Pak, boleh dong Pak, kita tuh dijelasin karena dari tadi tuh kita belum ngerti nih Kampung Baron tuh ada apa aja. Kalau dari jenengan tuh seperti apa nih melihat Kampung Baron sendiri? Oke. Kalau sekarang konsep kita Kampung Baron itu adalah sebuah art resort ya. Mungkin itu yang membedakan kita dengan yang lainnya. Artinya art resort artinya kita punya restoran dan guest house. Lalu kita memang sangat kental sekali dengan unsur seni, terutama seni etnik kontemporernya. Jadi dari arsitekturnya memang etnik, tapi kita penuhi dengan kontemporer benar-benar kontemporer, katakanlah dengan kekinian, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemajuan zaman lah. Nggak mungkin kalau kita bikin rumah lalu katakannya lantainya masih tanah, kira-kira seperti itu. Lalu juga memang di sini saya sudah agak lumayan lama ya, sebelum tahun 2000, mungkin sejak tahun 90-an memang suka dengan karya seni, terutama lukisan koleksi. Dulu sih sempat terbersit pengen jadi international art dealer gitu ya, tapi ternyata nggak mudah gitu loh. Dan setelah banyak mengetahui lebih banyak tentang dunia seni dengan segala macam tetek bengeknya, kayaknya ya itu bukan dunia aku deh kayaknya. Ya sudah cukup menikmati saja, cukup mengetahui perkembangannya. Jadi perkembangan seni kontemporer di Indonesia maupun di luar di dunia, paling tidak melalui media internet maupun media massa segala macam. Tetapi kalau aku ingin menjadi art dealer lagi, nggak ada kayaknya. Jadi sekarang sih konsep kami yaitu di Kampung Baron ini ada restoran, bisa terbuka untuk siapa saja. Ada guest house dengan nuansa seni, artinya banyak koleksi benda-benda seni di dalamnya. Jadi suasana di Kampung Baron memang tidak akan ditemukan di tempat lain lah gitu. Kira-kira gitu. Ya kita pengen menciptakan sebuah rumah besar, katakanlah, yang bisa semua orang itu bisa welcome gitu ya. Bisa datang ke sini merasa ini rumahnya, ini merasa bagiannya, jadi sehingga ada kesan apabila sudah datang ke Kampung Baron. Kalau rate per malamnya bisikin dong. Kalau awal-awal dulu sih lumayan agak tinggi ya, tapi karena perubahan kompetisi yang ketat, lalu ada Covid ini, kita sekarang nih ya masih lumayan ya. Kita mulai dari harga 400.000 sampai 1.200.000. Dapat breakfast pagi? Dapat breakfast sesuai kapasitas itu. Kalau yang tipe standar room, suite room maupun cottage itu dapat breakfast sesuai kapasitas berdua orang. Tapi kalau yang tipe family room itu biasanya untuk 4 orang atau lebih. Jadi kalau spare segitu kayaknya masih sangat seru lah, worth it dan kayak gini-gini ya. Aduh, jangan lewatin deh, Bun. Siapin ya kapan kita nginep di sini. Iya. Nuansanya asik banget, dan teman-teman kalau di sini pasti nggak percaya, sampai toiletnya itu ada lukisannya. Saking banyaknya koleksi artnya di sini, dan jarak ke pantai itu cuma 500 meter ya, Pak? Iya, kurang lebih, nggak sampai 1 kilometer ya. Nggak sampai 1 kilometer tuh teman-teman tuh udah langsung pantai. Jadi
nginep di sini, bangun pagi fresh dengan udaranya pantai gitu kan, Ya, jalan dikit jalan kaki. udah sampai Pantai Baron gitu kan, keren. Jangan lupa kalau ke Gunung Kidul ke pantai pengen nginep nanti bisa deh ke Kampung Baron. Nah Pak, ada ini nggak sih kalau di restonya Kampung Baron sendiri Ya. itu Main menunya atau apa ya, menu spesialnya ya? spesial menu. Kalau- Kampung Baron iya. banget gitu. Ya, sebenarnya kita mengembangkan artinya menu-menu lokal sebenarnya. Artinya kita tinggal di kawasan pantai, yang utamanya adalah seafood, tapi kita buat seafood yang healthy seafood gitu ya. Healthy seafood. Kita ada yang utama itu ada sup kepala kakap. Lalu kita ada lobster. Itu yang utama kita. Sedangkan kalau untuk wisatawan asing segala macam kita menyesuaikan, memang tidak banyak tetapi ada untuk mereka. Artinya western food, kita ada sedikit steak, sandwich, kira-kira seperti itu. Dan makanan semua orang biasanya kalau orang asing tinggal di sini, kalau dia nggak mau seafood atau steak segala macam, kita bisa prepare vegetarian. By request. Iya, by request. Jadi kita pengennya sih homey, artinya ya berusaha menyiapkan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh tamu kita. Kayaknya tadi ada balero, terus ada tempat akustik, ada macam-macam. Pak Bang Zul, Apa itu nih spotnya? Kayaknya banyak banget karena di atas nih, atas belakang ini sebenarnya masih luas banget ya. Iya. Itu apa aja nih? Ya kita masih banyak sebenarnya. Kita pengen ada spot-spot tertentu katakanlah yang bisa dipakai untuk acara acara komunitas gitu ya, ada live musik atau kegiatan teater kecil gitu kan. Cuman kita memang belum semuanya ready. Jadi kita masih terus bekerja, masih banyak dah stok tugas kerjaan yang sampai ke depan kayaknya nggak ada habisnya Kampung Baron ini. Tapi kami berharap Kampung Baron itu bisa menjadi rumah bagi teman-teman anak muda Gunung Kidul gitu ya. Apa sih yang kita bisa berikan kepada komunitas Gunung Kidul apabila ingin bekerja sama dengan Kampung Baron, katakanlah mengadakan kegiatan seni dalam skala kecil gitulah, kita siap berkolaborasi lah gitulah. Saling mendukung. siap. Sebelum kita merasakan menginap besok sama istri saya lagi program bikin anak soalnya. Moga berhasil ya. Perlu banget ini tempat-tempat yang agak romantis gitu ya. Tapi yang gini, sebelum sampai ke situ, kalau Kampung Baron ini dengan segala aktivitasnya sekarang, dengan 12, 20, 30 orang yang sama-sama di sini berkarya bersama-sama, Bang Sul ada harapan yang terselip, ada rasa yang terselip dulu masa lalu misalnya gitu, yang kemudian dibalas di masa depan sekarang ini bahwa kebermanfaatannya. Jadi kalau ayah saya dulu pesan sama saya waktu memulai bisnis itu, Dek, bisnismu tuh harus bertumbuh, bisnismu harus bermanfaat bagi orang lain, dan jangan menjauhkan dirimu dari Tuhan gitu. Dan itu kan jadi selalu jadi pengingat-ingat waktu kita mengambil pasang tiang panjang bernama ya gitu. Bang Zul, harapan yang masih harus di-grab gitu kan. Iya. Harapan kita ya Kampung Baron itu bisa jadi bisa menginspirasi lah. Bisa menginspirasi, bisa memberi pencerahan juga. Kita juga nggak merasa paling baik sendiri, paling benar juga nggak. Kita masih tetap terima masukan dari semua pihak. Tapi sejak awal berdiri memang kami membuka pintu. Artinya kita kerjasama dengan Podarwis sekitar pantai juga. Kita bukakan pintu kita bukakan restoran kita. Bagaimana sih caranya paling tidak menjaga kebersihan, melayani tamu asing gitu dengan standar yang baik gitu. Artinya bahwa teman-teman di Gunung Kidul yang selama ini ala kadarnya itu bisa naik kelas gitu. Wah, ya. ini. Bisa naik kelas, bisa melayani tamu yang lebih baik lagi gitu kan. Termasuk penginapan, bahwa kalau sekarang banyak penginapan di mana-mana, persaingan itu sangat ketat sekali, tetapi kami memang masih tetap pegang kayak standar kami. SOP-nya paling tidak memang harus punya standar yang bagus tentang kebersihan, tentang segala fasilitasnya gitu kan. Kalau murah atau mahal itu sangat relatif. Tapi ya moga-moga kita bisa memberi menginspirasi lah bagi teman-teman yang lainnya, pelaku wisata sekitar Gunung Kidul, bahwa ayo dong kita bisa lebih baik lagi, kita bisa naik kelas dah, jangan begini-begini aja terus. Kalau kita memang mau lebih baik lagi ya kita harus berani ambil risiko untuk lebih baik lagi ya. Ada lagi Mas Hendrik? Satu lagi Pak, terakhir nih.
banyak sekali teman-teman Gunung Kidul, anak-anak muda Gunung Kidul yang kita ngelihat itu kebalikannya sama Pak Zul. Dengan potensinya Gunung Kidul yang luar biasa tuh banyak teman-teman Gunung Kidul yang memilih untuk keluar dari Gunung Kidul, mengadu nasibnya di Gunung Kidul. Dan ada juga sekarang udah mulai banyak nih beberapa yang mulai melihat potensi kemudian membangun sedikit demi sedikit usaha di Gunung Kidul, melihat potensi yang ada di Gunung Kidul. Pesannya nih Pak untuk anak-anak muda, untuk teman-teman yang lagi pengen merintis usaha di Gunung Kidul tuh gimana Pak? Ya, kalau kami punya teman-teman juga anak-anak muda yang komunitas kopi gitu ya. Sekarang lagi ngetrennya kan kopi gitu ya. Ya sudah mulai banyak tumbuh, sudah mulai banyak anak-anak muda Gunung Kidul itu pengen jadi wira swasta, katakanlah pengusaha gitu ya. Tapi memang ya harus konsisten, artinya harus kerja keras dan harus tekun semuanya, dan be yourself itu. Jadi harus berbeda dengan yang lainnya dan harus terus ada jalan pilihan, ambil pilihan yang memang kamu ingin gitu loh. Sekarang sudah zamannya internet, segala macam ilmu itu bisa kita ambil dari mana saja. Betul. Kita mau berkarya di mana saja orang bisa tahu. Jadi jangan berkecil hati kalau sumpamanya kita tinggal di Gunung Kidul. Oh enggak, banyak loh teman-teman yang ada di Gunung Kidul tetapi dia bisa melanglang buana kemana-mana gitu kan, tapi base campnya ada di Gunung Kidul, bisa menginspirasi orang muda Gunung Kidul. Harapan kita ya ayo dong bangkit Gunung Kidul gitu ya, lebih baik lagi ke depannya. Saya kadang-kadang kalau udah di ujung-ujung ini harus tarik napas yang panjang, bahwa setiap pertemuan itu tidak hanya sekedar direncanakan, tapi Tuhan yang membuat kita bisa menjadi satu frekuensi, bisa menjadikan kita saling menginspirasi bersama-sama, bisa kita dipertemukan karena peluang, waktu luang, kesehatan, dan banyak hal yang dipertemukan dalam meja sekotak ini. Begitu banyak isinya, luar biasa. Inspirasi nggak jauh-jauh dari depan kita, nggak jauh-jauh dari batu-batu yang tersusun. Dan yang jelas sore kali ini di sesi yang 43 sangat filosofis. Bagi teman-teman yang butuh sekali inspirasi, tidak usah jauh-jauh karena Pak Zul dengan resortnya, dengan restorannya, dengan banyak halnya terbuka untuk semuanya. Dan sore kali ini saya nggak bisa tutup yang lebih filosofis dari kata-kata Bang Zul kecuali jadilah lilin-lilin kecil yang kemudian menyinari tempat yang gelap, dan memilih jalur ini seriuslah karena menanam batu menjadi nalar impian buat kita semua. Sampai ketemu di momen ke-44. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Thank you Bang Zul. Iya, sama-sama, saling support.